Lepas, Nay langsung menarik tangannya yang digenggam oleh Yoga. Dia yakin kalau Araf pasti marah karena Yoga pegang-pegang tangan Nay. Makanya dia jadi merasa tidak enak dengan suaminya itu. Kenapa sih, Nay? Tanya Yoga tak rela. Aku mau balik ke kelas, lupa kalau ada PR yang belum selesai dikerjain semalam. Jawab Nay saat melihat teman-teman yang makan semeja dengannya menatapnya penuh tanya. Nay kemudian bergegas meninggalkan kantin. Tapi siapa sangka Yoga malah menyusulnya. Lelaki itu bahkan berusaha kembali menggenggam tangan Nay, tapi dengan cepat ditepis oleh Nay. Ngapain sih kamu ngikutin aku terus? Tanya Nay yang entah kenapa merasa sewot. Tak suka jika Yoga mengikutinya seperti ini. Nay, kamu sengaja ngehindarin aku? Yoga balik bertanya. Nay melirik ke kiri dan kanan. Untungnya saat itu mereka sedang berada di koridor yang sepi. Jadi dirinya tak perlu jadi pusat perhatian orang-orang. Aku gak ngehindarin kamu kok. Terus apa? Pokoknya kamu jangan deketin aku lagi. Ucap Nay penuh peringatan. Tapi Nay, kamu tuh anak baru, harusnya bisa lebih jaga sikap. Aku juga gak mau diceng-cengin sama anak-anak gara-gara kamu yang dekat-dekatin aku. Apa ini gara-gara Bang Raffi? Nay melotot kaget karena Yoga bisa tahu alasannya yang sebenarnya. Apa jangan-jangan Yoga ini cenayang? Ini sama sekali nggak ada hubungannya sama Pak. Nay tak jadi melanjutkan. Khawatir jika ada cicak atau semut atau nyamuk yang lewat dan nanti memberitahukan ke warga sekolah tentang ucapannya. Aku nggak suka jadi pusat perhatian orang-orang. Jadi mulai sekarang kamu jangan dekat-dekatin aku lagi. Tegas Nay. Setelah itu Nay pergi meninggalkan Yoga yang hanya bisa mengepalkan tangan karena kesal ditolak mentah-mentah seperti ini. Padahal sejak dia masuk, para gadis sudah mengantri untuk berkenalan. Bahkan ada yang terang-terangan mengajaknya untuk jadi pacar. Menawarkan nomor ponsel, ngajak jalan, mentraktir makan. Tapi Nay, lihatnya saja tidak. Bahkan gadis itu malah menyuruhnya untuk jangan dekat-dekat. Aku gak bakal nyerah gitu aja. Aku akan perjuangin kamu Snow White, ucap Yoga penuh tekad. Sementara itu, Nay yang sudah tiba di kelas langsung mengeluarkan ponselnya dari dalam saku. Dia mencari kontak Araf dan mengetikkan pesan untuk lelaki itu. Pak Araf di mana? Kenapa nggak jadi makan di kantin? Klik, Nay mengirim pesan itu. Tapi lama memandangi layar ponselnya, Nay tak mendapati balasan apapun dari Araf. Boro-boro dibalas, dibaca saja tidak. Ya ampun, padahal kan aku nggak salah apa-apa. Kenapa si kodok saraf malah marah sama aku? Harusnya kalau mau marah ya marah sama Yoga aja. Batin Nay kesal dan juga gelisah. Hei Oncom, katanya tadi Yoga makan bareng lo ya? Wah kepo gue Oncom, ada hubungan apa lo sama Yoga? Iya nih gue juga kepo, soalnya dari pagi cuma lo yang diemin bae di bangku lo. Pas cewek-cewek pada minta kenalan sama si Yoga, tapi dia malah tahu-tahu duduk bareng lo di kantin. Padahal kan dari tadi tuh cewek-cewek berisik pada perebutan ngajak dia buat makan bareng. Nay menebalkan telinganya saat teman-teman laki-laki di kelas mulai mewawancarai satu persatu. Lo sama Yoga pacaran ya, Com? Nay langsung menggeleng cepat saat ada yang melemparkan pertanyaan itu. Nggak ada apa-apa antara aku sama Yoga. Dia bilang cuma nyari meja yang masih kosong aja. Jelas Nay berbohong. Kemudian yang lain manggut-manggut. Percaya begitu saja dengan penjelasan Nay. Gue juga bakalan gak percaya sih kalau lo pacaran sama cowok kayak Yoga. Soalnya sekali lihat emang udah kayak langit dan bumi. Nay agak sedikit kesal mendengar komentar salah satu temannya itu. Tapi dia bersyukur karena dengan begitu tak ada yang curiga kalau Yoga adalah mantan Nay. Karena malas jika harus mendapat pertanyaan lebih lanjut, Nay memutuskan untuk pergi meninggalkan kelas. Sejak tadi pikirannya sangat kacau dan dia butuh tempat yang sepi untuk bisa menenangkan diri. Akhirnya, Nay memutuskan untuk membelokkan langkah menuju perpustakaan. Sepertinya tempat itu bisa jadi tempat yang bagus untuk bersembunyi. Karena memang jarang ada yang mampir ke perpustakaan pada jam istirahat begini. Namun saat baru juga masuk ke dalam perpustakaan, Nay malah mengerjapkan matanya. Bahkan sampai mengucek-nguceknya ketika melihat Araf yang sedang duduk di salah satu meja sambil membaca buku. Ternyata si kodok saraf lagi baca buku di sini toh. Kirain lagi nyerut es di Antartika.
hati Nay sambil tersenyum senang. Nay yang sudah mengambil tempat di meja lain mengedarkan pandangan. Sepertinya saat ini tak ada pengunjung lain di perpustakaan selain dirinya dan Araf yang sedang serius-seriusnya membaca sampai tak menyadari keberadaan Nay. Akhirnya Nay batal untuk membaca buku yang sudah diambilnya. Menurutnya lebih baik membaca Araf. Maksudnya memandangi Araf. Nay menopang dagunya dengan kedua tangannya. Menatap mata lelaki itu yang bergerak menelusuri huruf dan angka yang ada di dalam buku, yang ada di atas mejanya dan membalik lembar kertas itu dengan cepat. Kalau lagi serius gitu kok si Saraf kelihatan tambah ganteng ya? Batin Nay yang senyum-senyum sendiri. Nay lalu mengambil ponselnya dan memfoto Araf yang sedang dalam mode serius tapi tampak ganteng maksimal. Nay tersenyum lebar menatap hasil fotonya dan menjadikan foto itu sebagai wallpaper ponselnya. Seketika Nay tergelitik untuk mengganggu Araf. Serius banget sih Pak, awas nanti kesambet Pak. Nay mengirimkan pesan kepada lelaki yang duduk di meja di depannya itu. Tapi Araf masih sibuk membaca, mengabaikan pesan dari Nay. Baca apa sih sampai pesan dari aku dikacangin gitu? Emang aku gado-gado apa pakai dikacangin segala? Batin Nay sambil menengus kesal. Akhirnya Nay memutuskan untuk video call Araf. Dan barulah lelaki itu membuka ponselnya lalu menerima panggilan dari Nay. Hai Pak, sapa Nay yang tersenyum sambil melambaikan tangan ke arah kamera. Melihat latar tempat Nay di layar ponselnya, Araf buru-buru menatap lurus ke depan. Di sana ada Nay yang sedang duduk di meja di depannya dan tersenyum lebar dengan mata berkedip-kedip menatap Araf. Dengan segera Araf mematikan sambungan video call itu dan berjalan menghampiri Nay. Dia duduk berhadap-hadapan dengan Nay dalam satu meja. Tapi Nay dengan cepat membuka bukunya dan pura-pura sibuk membaca saat Araf menatapnya lekat. Ngapain kamu ngikutin saya ke perpus? Tanya Araf datar. Nay mengangkat kepalanya lalu balas menatap Araf. Aku gak ngikutin bapak kok, ini murni kebetulan aja. Pas aku ke perpus, ternyata ada bapak juga di sini. Jawab Nay. Kalau bapak nggak percaya, coba cek aja dari aku. Lanjut Nay agar Araf tak mengira dia bohong. Araf melirik ponselnya tapi tak melakukan apa yang disuruh oleh Nay. Dia sudah melihat pesan Nay yang menanyakan di mana dirinya berada melalui layar pop-up. Nay berdaham karena Araf sejak tadi terus menatapnya. Bikin Nay jadi salah tingkah aja. Kenapa Pak Araf liatin aku kayak gitu? Tanya Nay akhirnya. Tapi Araf diam saja. Tatapannya masih tetap lurus dan dingin ke arah Nay. Bapak marah ya sama aku? Tanya Nay sekali lagi. Kali ini dengan nada jengkel. Kalau marah jujur aja Pak. Kenapa saya harus marah sama kamu? Araf balik bertanya. Ya mungkin soal yang di kantin itu, tebak Nay. Araf tak menjawab. Hanya menatap Nay dengan sebelah alis terangkat. Membuat Nay makin merasa tak nyaman. Maaf Pak soal yoga. Jangan bahas itu di sini. Kita bahas saat sudah di rumah. Potong Araf cepat. Tapi Pak, perpustakaan itu tempat membaca, Nay, bukan tempat ngerumpi. Nay langsung merapatkan mulutnya dan kembali menundukkan kepala, menatap buku yang tadi pura-pura dibacanya. Pak, kok yoga bisa sekolah di sekolahan aku sih? Tanya Nay begitu dia dan Araf sampai di rumah. Sesuai dengan permintaan lelaki itu, Nay yang sejak tadi penasaran memilih diam dan baru melemparkan pertanyaan tersebut begitu mereka sudah di rumah. Araf yang sudah jalan lebih dulu di depan Nay langsung menghentikan langkahnya dan balik badan. Saya juga nggak tahu, jawab Araf singkat. Tapi Nay tidak percaya. Masa Araf sebagai kakaknya yoga tidak tahu jika adiknya itu pindah ke sekolah. Terlebih Araf itu kan guru. Jadi pasti Araf tahu soal kepindahan yoga itu. Mungkin Araf yang menjadi wali yoga saat mendaftarkan diri untuk bersekolah di sekolah yang sama dengan Nay. Masa bapak nggak tahu sih? Bapak kan abangnya yoga, tanya Nay. Apa karena saya abangnya yoga, saya harus selalu tahu tentang dia? Ya nggak gitu juga sih, tapi Pak Araf itu kan... Kamu pacaran sama yoga juga saya nggak tahu. Skakmat. Nay langsung kicep disinggung masalah itu. Memang satu darah bukan berarti harus tahu tentang masalah anggota keluarga yang lain. Ada hal-hal yang cukup privasi untuk dibagikan, atau karena faktor lainnya sehingga kita tidak tahu apa-apa. Terus gimana yoga bisa daftar ke sekolah kalau bukan Pak Araf yang jadi walinya?
Tanya Nay dengan suara pelan dan tidak menggebu-gebu tadi. Araf mengembuskan nafas. Mungkin Bik Nia yang jadi walinya, duga Araf. Nay manggut-manggut. Dia baru ingat jika ada paman dan bibi Araf memang tinggal di Bandung. Dan mereka juga yang menjadi wali saat Araf melamar dan menikahi Nay. Araf lalu menatap Nay lekat, sambil memegang kedua pundak gadis itu. Membuat tubuh Nay tegang karena tidak tahu apa yang mau Araf lakukan kepadanya. Tolong jangan dekat-dekat dengan Yoga, ucap Araf tegas. Hah? Nay menatap Araf bingung. Araf mengulang perintahnya. Kenapa emangnya? Kan dia satu kelas sama aku, Pak. Jadi gak mungkin kalau aku gak dekat-dekat sama Yoga. Masa aku harus belajar di luar kelas sih? Atau aku harus usir Yoga dari kelas biar aku gak deket-deket sama dia? Araf hampir tertawa mendengar ucapan Nay yang di luar Nurul itu. Tapi dia berusaha untuk tetap serius biar Nay tahu kalau dia memang tidak suka jika Nay dekat dengan Yoga. Tak hanya Yoga saja, tapi juga laki-laki lain. Kamu gak perlu sampai segitunya. Maksud saya jangan dekat-dekat seperti di kantin tadi. Makan bareng, ngobrol, atau duduk dempet-dempetan. Jalan bareng apalagi. Jelas Araf yang meluruskan cara berpikir Nay yang lumayan oke itu. Kamu itu kan istri saya. Lagian masa saya bilang sama orang tuamu, kalau kamu ngebet nikah sama saya karena cemburu saya dekat sama perempuan lain. Tapi kamu sendiri malah dekat sama laki-laki lain. Nay hampir mau protes mengingat soal itu. Tapi dia kembali manggut-manggut. Aku gak janji ya Pak, tapi aku bakal usahain buat jauhin Yoga. Jawab Nay akhirnya. Sore hari, Nay dibuat terkejut ketika membuka pintu depan dan mendapati Bik Nia datang bersama Yoga. Siapa Nay? Tanya Araf sambil menghampiri berjalan menyusul Nay. Nay tak menjawab. Dia hanya memiringkan tubuhnya dan Araf bisa melihat sendiri siapa orang yang bertamu di rumahnya saat ini. Maaf ya, Bibi nggak bilang-bilang dulu kalau mau kesini, Raf. Soalnya Yoga bilang mau kasih kejutan sama kamu. Ucap Bik Nia menjawab keterkejutan Araf dan Nay. Araf tersenyum dan mengangguk, walaupun tak suka dengan kehadiran Yoga. Tapi dia tidak mungkin mengusir adiknya itu. Apalagi Yoga datang bersama dengan bibinya. Nggak apa-apa kok, Bi. Ya udah, ayo masuk. Ajak Araf mempersilahkan Bik Nia untuk masuk lalu melempar tatapan penuh peringatan kepada Yoga yang berjalan mengekori bibinya itu masuk ke rumah Araf. Yoga sendiri santai-santai saja. Pemuda itu berjalan dengan kedua tangan dimasukkan ke dalam saku. Dan saat melewati Nay, Yoga sengaja tersenyum manis kepada mantannya itu sambil melirik Araf melalui ekor matanya. Tapi Nay yang takut membuat Araf marah memilih buru-buru ke dapur. Alasannya ingin membuatkan minum. Gak usah Nay, jangan repot-repot. Bibi gak lama kok di sini, cegah Bik Nia. Gak apa-apa kok Bi, gak repot sama sekali. Kan cuma bikinin minum aja, bukan bikin candi. Bik Nia tertawa lalu mengizinkan Nay untuk pergi ke dapur. Jadi kenapa kamu pindah sekolah? Tanya Araf to the point setelah mempersilahkan kedua tamunya untuk duduk. Yoga yang sempat melirik ke arah dapur untuk melihat sosok sang mantan kini beralih menatap Araf. Aku pengen kuliah di Bandung, makanya aku pindah sekolah ke Bandung, biar bisa sekalian lihat langsung universitas yang ada di sini. Araf menahan kekesalannya. Alasan yang disampaikan adiknya itu sungguh tidak masuk akal. Araf yakin bukan karena ingin kuliah di Bandung yang membuat Yoga sampai pindah ke sekolah segala. Karena rasanya terlalu kebetulan dari sekian banyak sekolah, Yoga malah memilih sekolah di tempat Araf mengajar. Lebih tepatnya sekolah tempat Nay belajar. Padahal kamu bisa lihat di internet, atau bisa datang ke Bandung saat liburan. Nggak perlu sampai pindah sekolah. Lagi pula masih ada waktu setahun lebih lagi untuk kamu mulai kuliah. Hahaha, Yoga tertawa menanggapi ucapan Araf. Abang kayak nggak tahu aku aja. Aku sengaja pindah dari sekarang supaya nggak ribet ngurusin kepindahan. Biar bisa sekalian adaptasi juga dengan lingkungan di sini. Jadi nanti udah nggak kaget lagi pas kuliah. Jelas Yoga. Araf hampir ingin menonjok Yoga, tapi sebisa mungkin dia tahan karena saat ini ada Bik Nia. Dia tidak ingin membuat bibinya itu panik. Oh iya Araf, karena sekolahnya Yoga dekat dengan rumah kamu, bukankah sebaiknya Yoga tinggal di sini aja? Kalau rumah bibi kan jauh, saran Bik Nia. Yoga baru mau berseru setuju,
Tapi Araf lebih dulu buka suara. Nggak bisa, Pi, tolak Araf cepat. Dia tidak rela jika Yoga malah tinggal di sini. Nanti yang ada adiknya itu curi-curi kesempatan untuk mendekati Nai. Loh, kenapa memangnya? Tanya Nia bingung. Bibi kayak nggak tahu aja sih, jawab Araf sambil tersenyum dan pura-pura mengusap tengkuknya. Aku sama Nai kan masih pengantin baru, Bi. Jadi nggak enak kalau Yoga tinggal di sini. Takut nanti Nai nggak nyaman. Apalagi ini kan lagi masa-masa kami pacaran setelah menikah. Masa kalau mau berdua-duaan harus selalu di kamar terus sih, Bi? Mendengar penjelasan Araf, Nia manggut-manggut. Bener juga sih, masa pengantin baru malah diganggu. Nanti nggak lengket lagi, hehe, koda Nia. Sementara Yoga yang duduk di sebelah bibinya itu mengepal tangan. Gue yakin Bang Raffi pasti sengaja mau bikin gue cemburu. Tapi sayangnya gue nggak percaya sama bualan dia. Gue yakin pernikahan mereka cuma settingan supaya Bang Raffi bebas dari perjodohan. Batin Yoga yang mengeram kesal. Maaf lama ya, ucapnya yang baru kembali dari dapur sambil membawa baki dengan 3 cangkir teh panas. Nai lalu meletakkan baki itu di meja dan menaruh masing-masing cangkir di hadapan Nia, Yoga, dan Araf. Ayo diminum dulu tehnya, Bi, Yoga, ucap Nai ragu saat menyebutkan nama Yoga. Nia dan Yoga pun mengangkat cangkir teh di hadapan mereka lalu meminum isinya. Yoga yang sedang minum langsung tersedak. Saat tiba-tiba saja Araf menarik Nai untuk duduk di samping sang kakak dan memeluk tubuh Nai sambil menyandarkan dagunya di bahu gadis itu. Sialan, Bang Raffi sengaja mesra-mesraan sama Nai di depan mata gue. Batin Yoga yang menatap penuh permusuhan kepada Araf. Tapi Araf tak menghiraukan Yoga. Dia malah mengeratkan pelukannya di pinggang Nai, membuat Nai salah tingkah. Ingin protes tapi sadar saat ini di hadapan mereka ada Nia dan juga Yoga. Jadi Nai cuma bisa membiarkan Araf berbuat sesukanya. Kok bisa bikin 3? Buat kamu mana sayang? Nai merinding saat mendengar Araf memanggilnya sayang dengan suara yang terdengar seksi. Belum lagi wajah lelaki itu yang berjarak cukup dekat dengan wajahnya. Aku udah minum tadi pas di dapur kok, Pa, Mas. Jadi aku lagi nggak haus, makanya cuma buat 3 aja, jawab Nai grogi. Araf tersenyum sambil mencubit gemas pipi Nai. Sengaja menunjukkan kemesraannya di depan Nia dan Yoga tanpa tahu malu agar adiknya itu segera angkat kaki dari rumahnya. Kamu malu ya karena ada Nia sama Yoga di sini. Biasanya juga kamu yang hobi meluk-meluk saya. Hah? Kapan aku meluk-meluk si kodok saraf? Perasaan aku nggak pernah ngapa-ngapain. Ngawur aja kalau ngomong. Batin Nai sibuk ngedumel di saat bibirnya hanya bisa nyengir kuda. Pelak, Nai sengaja memukul punggung tangan Araf. Ingin menunjukkan kejengkelannya atas tuduhan tak berdasar lelaki itu. Gak enak loh Mas dilihatin orang, ucap Nai setengah berbisik. Hahaha, Araf malah ketawa. Membuat Nai khawatir jika suaminya itu kesurupan sampai tertingkah aneh begini. Tuh kan Bi, kalau ada orang yang begini ini Nai, suka malu-malu. Ucap Araf kepada Nia seolah memberi laporan tentang alasannya tak memperbolehkan Yoga tinggal dengannya. Maklumlah, Nai ini kan masih muda, masih polos. Jadi jelas malu kalau mengumbar kemesraan di depan orang. Sahut Nia memaklumi. Bi, kita pulang sekarang aja. Ajak Yoga yang sudah panas melihat kemesraan Araf dan Nai. Yoga masih pengen jalan-jalan, mau lihat-lihat suasana kota Bandung. Nia pun menyetujui permintaan Yoga. Tapi saat Nai dan Araf bangkit untuk mengantar kedua tamunya sampai ke depan, Nia langsung mencegahnya. Gak usah diantar, Bibi sama Yoga bisa ke depan sendiri kok, ucap Nia sambil tersenyum menggoda Araf dan Nai. Dan setelah Nia pergi, Nai langsung menatap tajam pada suaminya itu. Bapak apa-apaan sih, kenapa tadi main? Nai menggantungkan ucapannya. Malu sendiri untuk mengatakan apa yang Araf lakukan tadi. Main apa? Tanya Araf dengan kedua alis terangkat. Itu loh main peluk-peluk segala, ucap Nai akhirnya. Tapi sedetik kemudian Nai terbelalak saat Araf kembali memeluk Nai dengan lebih erat. Kayak gini, tanya Araf dengan wajah datar seolah tak merasa berdosa. Ih bapak lepasin. Nai mencoba melepaskan pelukan Araf. Tapi Araf malah makin erat memeluknya sambil membimbing Nai untuk kembali duduk di sofa. Bahkan tanpa bisa dicegah, Araf sudah merebahkan kepalanya di pangkuan Nai. Nai sebenarnya kaget, tapi dia membiarkan saja. Takut jika Araf malah bertindak makin ngelantur.
Setelah lulus nanti, apa kamu mau lanjut kuliah? Tanya Araf tiba-tiba. Nay yang dari tadi duduk dengan tegang dan menghindari tatapan Araf pun balas menatap lelaki itu. Ya maulah pak, aku mau jadi arsitek, jawab Nay antusias. Kalau misalnya saya biayain kuliah kamu, apa kamu mau jadi istri saya selamanya? Dek, Nay bingung dengan pertanyaan Araf. Tapi entah kenapa dia merasa apa yang Araf ucapkan itu terdengar romantis. Padahal disampaikan dengan datar-datar saja. Tanpa mengatakan apapun, Nay menganggukkan kepalanya. Lebih karena takut jika Araf marah kalau dia menjawab tidak. Sementara Araf mendengar jawaban Nay. Lelaki itu tersenyum tipis sampai Nay tidak menyadarinya. Kemudian Araf menatap perut Nay. Entah kenapa dia ingin punya anak dari Nay. Kayaknya lucu ya kalau bayi punya bayi, celetuknya tanpa sadar. Hah? Nay langsung loading mendengar perkataan Araf. Apanya yang bayi punya bayi, Pak? Emang bisa? Tanya Nay penasaran. Tapi Araf tak menjawab. Lelaki itu hanya tersenyum saja. Di tempat lain, Yoga yang kesal memilih berjalan tanpa tujuan. Setelah pamit dengan Bitnia dengan alasan ingin ke rumah temannya. Sialan, bisa-bisanya Nay diem saja pas dipeluk Bang Raffi. Gerutu Yoga sambil menendang kuat-kuat botol minuman yang ada di dekat kakinya. Yoga memutar otak, berusaha mencari cara agar bisa membuat Nay kembali ke pelukannya dan berpaling dari Araf. Tapi saking seriusnya dia berpikir, tiba-tiba saja, bruk, maaf, ucap Yoga saat dia tanpa sengaja menubruk seorang perempuan yang mengenakan pakaian serba tertutup. Sampai perempuan itu jatuh terduduk di atas aspal. Saat Yoga mengelurkan tangannya, perempuan itu malah membelalakkan mata dan memperbaiki posisi topinya untuk melindungi wajahnya. Dengan segera dia bangkit sendiri dan langsung pergi begitu saja.